Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mengganti presentasi di kelas ya dalam bentuk video. Hari ini kami membahas mengenai tentang dokumen oriented database ya, ada di MongoDB. Kita pakai MongoDB. Kami beranggotakan 4 orang ya. Yang pertama saya sendiri, Permana Bangun Pangestu 0329, kemudian Muhammad Iqbal Rifai 0319, Fabri Silala NIM-nya 0332, kemudian yang terakhir ada Triono ya, 317. Oke, kemudian lanjut, apa itu dokumen oriented database? Jadi dokumen oriented database ini merupakan sistem database digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen yang bisa dikatakan sebagai semi struktur data. Jadi misalnya ya, kalau kita di relational data itu datanya berbentuk baris, row atau record ya, jadi kayak tabel gitu, dan biasanya strukturnya itu sudah fix gitu, sudah sesuai, sudah pas. Kalau kita bikin tabel ya harus ada kolomnya gitu ya. Kalau kita masukin data yang tidak ada di dalam kolomnya, maka kalau di relational database itu tidak. Berbeda dengan di dokumen oriented database ya. Jadi kita tidak ada istilah kolom, jadi semua database itu berbentuk adalah dokumen. Jadi yang namanya dokumen itu bebas gitu, struktur dokumen seperti apapun. Kita bebas masukkan dokumen apapun. Dokumen pertama ya, misalnya dengan dokumen yang kedua, untuk isinya itu berbeda, itu tidak menjadi suatu masalah. Karena ya tadi bahwa ini adalah semi struktur data. Tidak harus full struktur. Ya. Jadi kalau full struktur pun tidak benar bisa, tapi tidak full struktur juga bisa. Tergantung dari kita mau bagaimana uh, dokumennya seperti apa gitu. Selanjutnya biasanya dokumen disimpan dalam bentuk JSON atau XML. Kemudian dokumen oriented database bertolak belakang dengan relational database. Artinya apa? Kalau di relational database ini menyimpan data dalam bentuk table dan menyimpan relasinya di tabel lain, gitu ya. Jadi kalau kita bikin dua tabel itu, maka kita harus bikin relasi, gitu. Bikin foreign key, ya kalau untuk di relational database itu. Kemudian selanjutnya adalah dokumen oriented database menyimpan relasinya berbentuk sebagai embedded object ya, di dalam dokumen yang sama. Oke, kemudian lanjut, apa itu MongoDB? MongoDB dan merupakan data management system berbasis dokumen yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Tengen pada tahun 2007, yang kemudian ke publik ya pada tahun 2009. Dan saat ini untuk perusahaan Tengen ini sudah berganti nama menjadi MongoDB Inc. Dan di MongoDB ini hampir mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. Dan MongoDB ini tidak menggunakan SQL ya, tapi menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama untuk memanipulasi dokumen. Jadi kalau kita pakai bahasa pemrograman, maka di situ seharusnya sudah ada library yang menerjemahkan ya ke dalam bahasa pemrograman yang misalnya teman-teman pakai. Jadi misalnya kalau teman-teman gunakan bahasa PHP, ya, bahasa pemrograman PHP, maka bukan harus teman-teman itu coding JavaScript di dalam bahasa pemrograman PHP tersebut. Maka dan ini kalau misalnya teman-teman langsung ke query-nya, langsung ke query ke dalam MongoDB-nya, maka teman-teman harus pakai JavaScript ya. Itu harus pakai JavaScript. Tapi kalau teman-teman langsung dari bahasa pemrograman teman-teman, ya teman-teman pakai bahasa pemrograman masing-masing gitu. Kalau PHP ya PHP gitu. Cuma nanti si library-nya tersebut men-translate ya atau menerjemahkan menjadi bahasa query si MongoDB dalam bentuk JavaScript. Lanjut, oke, MongoDB
Ini menjadi database yang sangat populer dan sangat paling banyak digunakan ya, bertipe di dokumen store ya, di dokumen store ini. Jadi kalau perhatikan bahwa teman-teman melihat NoSQL itu banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah di dokumen, dan MongoDB ini menempati pertama sebagai data yang paling banyak digunakan ya dari database store ini. Kita perhatikan di sini April 2021, perhatikan perbandingannya antara nomor 1 dan nomor 2 ya. Di skor ini entah ini skor apa ya, saya kurang mengerti. Tapi bisa dilihat bahwa perbandingannya pun sangat jauh ya, dari dari satu dan 2 ya. Bisa dilihat di situ. Oke, lanjut. Di sini ada perbandingan relasional database dan dokumen database. Jadi kalau di relational database itu nama database ya tetap database, dokumen di MongoDB-nya itu database. Dan kalau di relasional itu ada table, maka di dokumen database itu ada collection. Kalau di dalam tabel kolom, kalau di dokumen database di MongoDB-nya itu ada file. Nah, kalau kolom ini uh, fix ya, sudah fix. Artinya ya kalau kita bikin 3 kolom maka datanya ada 3 gitu. Berbeda dengan file. Di sini kita bebas mau bikin berapa. Kemudian ada row, ada record kalau di relational database. Kemudian kalau di dokumen database di sini ada dokumen dalam bentuk JSON atau XML dan lain-lain. Dan kalau di relational database ini ada join table, maka di dokumen database ini ada embedded dokumen dan reference. Dan di relational database ini ada SQL, maka di dokumen database ini ada JavaScript ya di pemrograman MongoDB-nya. Oke, kemudian adalah MongoShell. MongoShell ini menyediakan aplikasi Mongo Client berupa command line interface untuk terkoneksi ke MongoDB server dengan nama ya. Kemudian MongoShell ini sangat bermanfaat ya saat kita tidak harus terkoneksi ke Mongo server tanpa graphical user interface. Dan MongoShell ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, ini teman-teman jika menyukai atau uh, memakai graphical user interface ya, ada beberapa aplikasi ya sebagai Mongo client-nya ada caranya di sini ada MongoDB Compass ya. Ini bawaan dari MongoDB. Kemudian jika teman-teman beli lisensinya di JetBrains ya. Ini ada JetBrains Datagrip ya. Kemudian kalau teman-teman biasa menggunakan Visual Studio Code, ini MongoDB menyediakan plugin-nya atau bisa disebut sebagai ekstensi ya, ekstensi MongoDB di Visual Studio Code. Kemudian juga ada RubyMongo ya. Oke, next membuat database. Yang pertama tidak perlu explicit membuat database. Berbeda dengan database SQL atau relational ya, kita harus explicit ya nyebutin create database bla 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 gitu kan ya. Kalau di MongoDB itu tidak perlu. Jadi kita tidak ada sintak untuk membuat database. Kemudian MongoDB akan secara otomatis membuat database sesuai dengan nama database yang kita pilih. Jadi ketika kita masuk ke MongoDB server, menggunakan MongoShell, kita cukup pilih nama database-nya apa gitu. Jadi tidak ada proses pembuatan database. Kemudian untuk memilih database, kita menggunakan perintah use diikuti nama database-nya. Jadi mirip kayak MySQL ya. Kalau di MySQL itu kan kalau kita ingin pindah database, menggunakan use nama database-nya ya. Tapi kalau di MySQL itu nama database-nya harus kita buat dulu gitu. Kalau di MongoDB tidak perlu. Teman-teman use nama database, jika nanti database-nya tidak ada, maka akan otomatis dibuat. Oke, next. Di sini memilih database, kita perhatikan use data 1. Maka switch data 1 ya, pindah ke database data 1. Kemudian use data 2, maka akan pindah ke data 2. Dan kalau kita lihat di sini ada sudah database. Database ini ada 3 database yang ditampilkan. Di sini ada database bawaan dari MongoDB-nya ya. Belum ada database yang dibuat oleh user. Oke, lanjut aja. Ini ada database metodenya.
banyak banget sebenarnya yang data metodenya ini ya bisa dilihat di docsmodb.com di link bawah ini. Ini merupakan beberapa aja yang kiranya sangat penting ya, kiranya penting untuk ditambahkan. Ada menghapus database, mengambil nama database, mengambil informasi host tempat di MongoDB-nya ya, kemudian ada versi dan mengambil status penggunaan database. Coba kita kan aja. Oke, di sini saya sudah masuk. Kita tinggal klik Mongo aja, karena saya sudah melakukan patch ya. Maka tinggal Mongo aja, otomatis nanti akan dibuka Mongo-nya. Oke, kalau kita kalau tadi kita membuat database, maka kita cukup menggunakan use data 1 ya. Maka status to db data 1. Artinya ini pindah atau menggunakan data 1, database data 1 ya, nama database data 1. Kalau kita use data 2, ini status to db data 2 ya, artinya pindah ke database data 2. Kalau kita show database ya, maka di sini ada 3 database bawaan dari MongoDB-nya ya. Kemudian tadi juga ada di db get name untuk melihat menampilkan nama database-nya ya yang sedang digunakan. DB ini adalah objek dari sintak ya. Nah, di sini ditampilkan data 2 ya. Jadi terakhir kali kita use data 2 ya, itu DB data 2. Nah, di sini kalau kita get name maka akan muncul database yang kita gunakan gitu. Kemudian di sini ada lagi drop database ya. Misalnya kita ingin menghapus database, maka perintahnya ada db drop database. Ini statusnya oke, 1. Artinya berhasil menghapus database. Ya. Kemudian kita get name lagi, datanya data 2 ya. Jadi dia masih di database data 2. Artinya ini yang dihapus adalah isi dari database-nya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada host info ya. Coba db host info. Ini adalah menampilkan info dari MongoDB-nya ya. Ada hostname, ada CPU, ada memori, kemudian juga ada tipenya apa, lalu ada name Microsoft Windows 10 versionnya ya. Kemudian ya di sini ada DB version ya, ada DB version. Versi saya menggunakan versi 44 ya. Kemudian yang terakhir ada DB start menampilkan start. Di sini tadi terakhir kali menggunakan data 2, menggunakan database data 2 ya. Kemudian koleksinya adalah 0. Lalu sini masih 0 semua ya, karena saya belum melakukan banyak pengolahan data di sini ya. Datanya statiknya masih 0 gitu. Itu terus di sini tadi kita sudah switch to data 1, switch to data 2. Nah, kenapa kok di show database ya? Di show database ya. Itu kok data 1, database data 2 nggak bisa gitu. Terus database itu dibuat gitu ya. Database itu dibuat ketika kita pertama kali membuat collection gitu. Nah, itu kayak dengan database dan untuk
Selanjutnya ya kita masuk ke collection-nya ya supaya database-nya bisa dibuat. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afrido Silalahi. Akan. Oke, baik, terima kasih Permana. Di sini saya akan menunjukkan slide selanjutnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, collection. Yang pertama yaitu ada collection adalah tempat menyimpan dokumen. Kemudian maksimum per dokumen yang bisa disimpan adalah 16 MB. Dan yang terakhir maksimum level nested dokumen yang bisa disimpan adalah 100 level. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada database methods untuk collection. Di mana yang pertama yaitu ada dbget collection, di mana keterangannya yaitu mengambil semua nama collection. Kemudian ada lagi db created collection dengan keterangan membuat collection baru. Kemudian ada dbget collection dengan keterangan mendapatkan objek collection. Kemudian ada dbname yaitu sama dengan dbget collection. Dan yang terakhir ada dbget collection info dengan keterangannya mendapat informasi semua collection. Slide selanjutnya yaitu next. Nah, sini ada collection methods. Yang pertama yaitu ada db collection dan keterangan mengambil semua dokumen. Kemudian ada db count dengan keterangan mengambil jumlah dokumen. Kemudian ada db drop dengan keterangannya menghapus collection. Kemudian db total size yaitu mengambil total ukuran collection. Kemudian db stats yaitu mengambil informasi statistik collection. Kemudian slide selanjutnya itu ada data modeling, di mana yang pertama yaitu pindah dari relational database ke dokumen database bukanlah hal yang sederhana, karena hanya dengan memindahkan semua tabel ke collection. Dan kemudian penggunaan dokumen database tidak akan mendatangkan manfaat besar jika kita tidak mengerti cara memodelkan data untuk kebutuhan aplikasi kita. Kemudian saat memodelkan data menggunakan relational database, biasanya kita mengacu ke database normalization. Dan yang terakhir biasanya saat memodelkan data menggunakan dokumen database, kita harus mengacu ke penggunaan aplikasi dalam melakukan query dan update dan juga memproses data. Selanjutnya itu skema yang fleksibel, di mana yang pertama kita tidak seperti di relational database yang pertama. Di MongoDB kita bisa memasukkan data ke collection secara langsung dan tanpa mendefinisikan skema collectionnya. Kemudian skema untuk collection di MongoDB sangat fleksibel. Tiap dokumen bisa berbeda dan tidak seperti table di relational database yang harus sama tiap recordnya. Kemudian yang terakhir ada ini. Namun pada prakteknya sangat direkomendasikan menggunakan jenis data yang sama untuk tiap collectionnya, walaupun bisa berbeda-beda di collection yang sama. Kemudian selanjutnya ada primary key. Yang pertama yaitu saat membuka dokumen di MongoDB, kita wajib menambahkan primary key-nya. Kemudian tidak seperti relational database yang bebas membuat kolam untuk primary key. Di MongoDB kita primary key-nya wajib menggunakan field ID. Kemudian selain itu primary key tidak bisa lebih dari satu file, hanya bisa field ID saja. Jadi jika kita ingin membuat composite primary key, maka kita hanya bisa melakukan dengan menggunakan satu field ID saja. Nah, di sini kita bisa lihat struktur dokumen dari embedded, di mana ada ini ID, username, contact, phone, email, access, level group, di mana variabel phone dan email itu yaitu embedded sub dokumennya. Kemudian yang level group itu adalah embedded sub dokumennya. Kemudian selanjutnya, nah ini selanjutnya struktur dokumen referensinya. User dokumennya itu dengan variabelnya ID, kemudian dengan ada username juga. Kontak dokumennya ada ID, user, phone, email.
Dan akses dokumennya ada ID, user ID, level, dan group. Nah, di sini ada embedded versus referensi. Perbedaannya yaitu pada embedded antara dokumen saling ketergantungan, sedangkan pada referensi antar dokumen bisa berdiri sendiri dan tidak terlalu ketergantungan satu sama lain. Pada embedded tidak bisa langsung melakukan perubahan ke embedded dokumen, sedangkan pada referensi bisa melakukan manipulasi data langsung terhadap referensi dokumen tersebut. Dan pada embedded dokumen selalu dibutuhkan ketika mengambil data dokumen. Sedangkan pada referensi dokumen tidak selalu dibutuhkan saat mengambil dokumen. Kemudian ada BSON. BSON singkatan dari binary JSON, yaitu binary encoded serialization dokumen seperti JSON. Kemudian yang kedua sama seperti JSON. Di BSON juga kita bisa menggunakan embedded object, array, dan lain-lain. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, terima kasih Alfredo. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada object ID. Object ID adalah random data yang unik, cepat untuk di-generate dan terurut. Nilai object ID sendiri memiliki ukuran panjang 12 bit, konsisten, terdiri dari informasi 4 bit, timestamp, dan 5 bit random value, dan 3 bit incrementing counter. Nanti ada object ID digunakan sebagai default ID atau primary key di dokumen jika kita tidak secara eksplisit menyebutkan ID dokumennya. Selanjutnya ada insert dokumen. Yang pertama, untuk menyimpan data ke MongoDB, kita perlu membuat dokumen dalam bentuk JSON. Yang kedua, field ID tidak wajib dimasukkan. Jika kita tidak memasukkan field ID, maka secara otomatis MongoDB akan membuat ID baru secara random dengan tipe data object ID. Yang ketiga, kita juga bisa secara eksplisit membuat object ID baru dengan menggunakan perintah new object ID tanda kurung. Selanjutnya, sini ada function dari insert dokumen. Yang pertama ada db collection insert one dokumen, yaitu untuk menambah dokumen ke collection. Yang kedua ada db collection insert many array dokumen, untuk menambah semua dokumen di array ke collection. Yang ketiga ada db collection insert dokumen slash array, menambah satu dokumen atau banyak dokumen. Itu insert function, dokumen function. Selanjutnya ada query dokumen. Dapat satu function yaitu db collection find query. Itu untuk mencari dokumen dengan query. Oke, selanjutnya ada query modifier, adalah memodifikasi hasil query yang telah kita lakukan. Contohnya yang sering kita lakukan seperti mengubah query menjadi jumlah data, membatasi jumlah data dengan tagging atau dan lainnya. Yang ketiga, untuk memodifikasi hasil query, kita bisa menambahkan function query modifier setelah menggunakan function find. Nah, selanjutnya ini adalah function dari query modifier. Yang pertama ada count, yaitu untuk mengambil jumlah data hasil query. Yang kedua ada limit size, membatasi jumlah data yang didapat dari query. Yang ketiga ada skip size, menghiraukan data pertama hasil query sejumlah yang ditentukan. Yang keempat ada sort query, untuk mengurutkan hasil data query. Selanjutnya untuk update dokumen. Update dokumen sama seperti database lainnya. Di MongoDB kita bisa mengubah dokumen yang sudah kita insert ke collection. Namun dengan perintah SQL, di MongoDB untuk mengubah dokumen kita diberikan beberapa function. Untuk update dokumen bisa menggunakan db collection update function tanda
kurung. Nah, yang terakhir ada update document function. Yang pertama ada update one, yaitu untuk mengubah satu dokumen. Yang kedua ada update many, mengubah banyak dokumen sekaligus. Yang terakhir ada replace one, mengubah total satu dokumen dengan dokumen baru. Selanjutnya poin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Triyono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas Saudara Iqbal atas waktu dan tempatnya untuk memberikan presentasi kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian feed update operator. Di sini sebelumnya kita sudah tahu kalau untuk update dokumen di MongoDB kita bisa menggunakan operator set dan unset. Kemudian yang kedua itu namun sebenarnya masih banyak operator yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa operator yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada set, itu keterangannya mengubah nilai feed di dokumen. Kemudian unset, itu untuk menghapus feed di dokumen. Kemudian rename, itu mengubah nama feed di dokumen. Kemudian int, itu menaikkan nilai number di feed sesuai dengan jumlah tertentu. Kemudian current date, itu mengubah feed menjadi waktu saat ini. Yang selanjutnya itu ada array update operator. Yang pertama secara default, saat kita mengubah feed dengan tipe array, maka seluruh array akan diubah. Kemudian yang kedua itu kadang kita ingin menambah atau hanya mengubah data array tanpa harus mengubah seluruh feed array. Kemudian yang terakhir itu hal ini bisa dilakukan di MongoDB. Kita masuk ke array update operator. Di sini ada tanda dolar. Itu keterangannya mengupdate data array pertama sesuai kondisi query. Kemudian gambar selanjutnya itu keterangannya itu mengubah semua data array sesuai kondisi query. Kemudian di sini ada identifier. Itu mengupdate semua data array yang sesuai kondisi array filters. Kemudian yang terakhir itu ada index, itu mengupdate data array sesuai dengan nomor indeks. Delete dokumen. Yang pertama itu MongoDB memiliki fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghapus dokumen di collection secara permanen. Kemudian yang kedua itu dokumen yang sudah kita hapus, itu tidak akan bisa dikembalikan lagi karena sudah di-delete. Selanjutnya, di sini ada fungsi-fungsi dari delete dokumen. Yang pertama ada db collection, delete one. Itu dengan keterangan menghapus satu dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Kemudian yang fungsi kedua itu kita bisa menggunakan db collection, delete many. Itu menghapus banyak dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Nah, kita masuk ke bagian security. Yang pertama itu secara default, jika kita menjalankan MongoDB, mode yang dijalankan tidaklah aman. Kemudian tidak ada authentication dan tidak ada horizontation. Kemudian yang terakhir itu agar aman, kita harus mengaktifkan fitur access control di MongoDB. Kemudian di sini ada user admin. Yang pertama itu user admin harus ada terlebih dahulu sebelum kita mengaktifkan access control. Kemudian user admin ini juga yang memiliki role user admin, database, dan read and database. Setelah membuat user admin, kita bisa menjalankan ulang MongoDB dengan perintah out. Kemudian kita masuk ke aggregation. Yang pertama itu operasi agregasi memproses catatan data dan mengembalikan hasil yang dihitung. Yang kedua itu operasi agregasi mengelompokkan nilai dari beberapa dokumen bersama-sama dan dapat melakukan berbagai operasi pada data yang dikelompokkan untuk mengembalikan satu hasil. Kemudian yang terakhir MongoDB menyediakan 3 cara untuk melakukan agregasi, aggregation, pipeline, map,
reduce function, dan single purpose aggregation methods. Kemudian di sini ada berbagai operator dari aggregation comment. Yang pertama ada match, itu memiliki keterangan memfilter dokumen agar hanya dokumen yang cocok yang lolos tanpa memodifikasi ke tahap pipeline berikutnya. Kemudian ada group, itu dengan keterangan memasukkan dokumen dengan ekspresi pengenal yang ditentukan dan menerapkan ekspresi akumulator jika ditentukan ke setiap grupnya. Kemudian yang terakhir ada distinct, itu memiliki keterangan untuk menampilkan nilai berbeda yang ditemukan untuk kunci tertentu dalam koleksi atau tampilan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Permana Bangun Pangestu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, Triano. Saya cuma akan melanjutkan terkait dengan agregasi. Ya, coba. Oh, sorry. Jadi di sini tadi ada tiga agregasi ya, ada agregasi line, ada match-reduce, dan single perform aggregation method. Di sini kita akan bahas dua aja, yaitu agregasi performance sama aggregation method, single purpose method ya. Nah, terkait dengan agregation performance, di sini hasil itu tadi adalah mengembalikan hasil yang dihitung, yang dimana kita akan menggunakan dua operator ya, ada match, ada group, dan ada distinct yang masing-masing sudah dijelaskan oleh Triana tadi. Kita perhatikan di sini ada gambar. Nah, di sini ada 4 dokumen ya. Di sini ada 4 dokumen yang kemudian diagregasikan di match ya. Jadi adalah memfilter dokumen, jadi yang cocok maka akan dilanjutkan gitu, akan diloloskan gitu, akan diteruskan. Nah, di sini apa yang di match? Yang di match adalah statusnya. Statusnya adalah A. Maka yang memiliki status A ya, di sini maka akan diloloskan gitu. Kita perhatikan yang kedua ya. Dokumen yang kedua di sini ada 3 dokumen, di mana kalau kita bisa ada statusnya A semua. Artinya bahwa status A diloloskan di situ, dan yang tidak diloloskan adalah yang D, di mana status yang berbeda, bukan A gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara di grup, di mana di grup di sini adalah kita masukkan satu dokumen ya untuk menentukan nilai-nilai dari grup itu sendiri. Kita perhatikan di sini yang di grup, kita di grup di sini di grup berdasarkan ID. Cost ID-nya apa? Cost ID-nya di sini ternyata ada 2, yaitu cost ID A123 dan cost ID B212. Ya. Kemudian di sini di grup. Di grup kemudian ada total. Maka total di sini bagaimana? Total di sini adalah penjumlahan dari amount. Amount-nya yang mana? Amount-nya adalah yang di bawah cost ID-nya itu. Maka di sini hasilnya ada cost ID-nya itu yang sama digrupkan, dijadikan satu. Nah, kemudian kita lihat di sini cost ID yang A123 ada 2 di sini ya. Dokumennya ada 2. Digabung jadi 1. Lalu disum, ditambahkan amount-nya. Nah, perhatikan di sini amount-nya ada 500 dan amount-nya ada 250. Hasilnya dari penjumlahan tersebut diperoleh 750. Dan bagaimana untuk cost ID B212? Karena datanya saat, maka hasilnya tetap sama gitu ya.
Kemudian selanjutnya, next, dengan single purpose aggregation operator ya, operation. Oke, di sini yang kita bahas adalah terkait dengan distinct. Yang distinct tadi, di mana yang disampaikan oleh Triyono tadi adalah menampilkan nilai yang berbeda yang ditentukan untuk kunci tertentu ya dalam tampilan tertentu. Artinya di sini ada empat dokumen di mana dilakukan distinct. Yang di distinct apa? Cost ID. Maka kita ingin tahu sih gitu ya. Cost ID-nya ini jenis aja gitu. Kalau datanya banyak susah sih kita. Tapi kalau empat kita sudah tahu tuh cost ID-nya ada A123, A123, B2. Oh, berarti ada dua cost ID, yaitu A123 dan B2. Ini mudah. Kalau datanya ribuan kita susah lagi, maka kita bisa pakai distinct. Hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya ini A123 dan 212. Itu terkait dengan aggregation purpose ya. Dan di sini teman-teman ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan percobaan ya, kita lakukan sama-sama aja karena kita diskusi sama-sama terkait dengan praktikum ya. Jadi silakan, nggak apa-apa mau open mic atau open, kita lakukan sama-sama, kita diskusi sama-sama untuk mencoba praktikum ini ya. Oke, tadi udah create database, tadi masuk ke collection. Tadi masuk di mana ya? Di sini ya. Tadi masuk ke collection. Kita masuk ke collection karena kita tadi udah masuk ke database-nya. Ini sudah saya siapkan ya terkait dengan collection. Kita perhatikan di sini untuk membuat collection-nya. Kami sudah persiapkan ada kan membuat 3 collection ya, ada customer, ada produk, dan ada order. Kita langsung aja di sini kita bikin database-nya dulu. Sorry, kita bikin database-nya dulu, belajar ya. Kita di sini masuk ke database use belajar. Kemudian tinggal kita copy aja ini database. Oke, oke ya. Kemudian ini juga kita copy. Oke. Oh, sorry. Kita copy. Oke. Jadi udah ke buat collection-nya. Jadi kita bisa lihat nih, kita bisa melakukan ini. Coba kita copy aja, ini bisa nggak ya? Lihat nama database di sini untuk melihat nama collection ya. Di sini kita perhatikan yang kita buat tadi ada customer, order, dan product berhasil ditampilkan. Oke, itu terkait dengan collection. Jadi kita membuat database, kemudian kita membuat collection. Jadi kalau kita lihat lagi, kita show database, maka akan ada satu database di dalam belajar gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut aja langsung ke mana nih? Kita langsung ke insert dokumen aja ya.
Kita langsung ke isi dokumen. Di sini sudah disiapkan, yaitu adalah insert. Ini contohnya seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja, tapi kita copy aja. Dan di sini sudah kita copy. Jadi lama banget ya. Nah, kemudian ini terkait dengan insert one, kemudian insert money, sama insert one. Nah, di sini yang dimasukkan array ya. Jadi ini array. Coba perhatikan yang ini mana tadi? Ini PB products ya, insert money ya. Money di sini tadi sudah dijelaskan bahwa kita menambahkan semua dokumen di array collection. Nah, di sini tanda array-nya adalah ini dia. Belum sirup ya. Ini masih pastanya masih lama. Kita tunggu aja. Kemudian selanjutnya kita bisa copy ini. Oke, ini agak lama ya. Kita tunggu aja. Oke, musik up. Oke, udah masuk. Lalu kita masuk ke query. Query ini kita bisa DB collection-nya apa. Misalnya adalah customer ya. Terus commerce. Itu lalu find. Bisa nggak berhasil nggak? Oke, ternyata berhasil. Ya, itu tadi yang dimasukkan. Kemudian tadi kita masukkan apa? Produk ya, produk. Maka bisa kita lihat ya dengan query-nya db produk main. Oke, yang kita masukkan ini tadi produknya ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa ke ini aja ya, ke delete. Di sini bisa hapus. Nomor delete one, kemudian juga customer delete money. Jadi DB nama koleksinya apa, lalu delete money atau delete one gitu. Oke, ini adalah terkait dengan insert ataupun modifikasi dan terkait dengan update gitu ya. Kemudian juga ada query dan insert dan delete dan ada update array, ada update file. Ini sangat dasar sekali. Yang saya penasaran adalah terkait dengan agregasi tadi ya. Terkait dengan agregasi tadi. Jadi saya akan bahas agregasi aja terkait dengan pengolahan data agregasi. Jadi saya sudah siapkan ini adalah MongoDB Kompasnya ya, bawaan dari MongoDB. Kita masuk ke localhost-nya, kita konekkan ke Mongoshell-nya, ya, Mongoshell di Mongoshell di sini. Kalau kita langsung ke base, ini database-nya ada 4. Oke, di sini database-nya ada 4, ada admin, ada belajar, ada config, ada lokal.
Kemudian selanjutnya adalah saya ingin membuat database baru. Tapi saya akan menggunakan MongoDB Compact. Kita tunggu prosesnya. Ini teman-teman pada tidur ya? Oke, ini kita coba. Oke, kita bikin database baru. Nah, database-nya adalah e-commerce. Kemudian collection-nya adalah order. Jadi database-nya namanya adalah e-commerce. Kemudian collection-nya adalah order. Kita buat database-nya. Kita tunggu prosesnya lama nggak? Nah, nanti di sini kalau sudah selesai, maka saya import dokumen ya, yang kemudian saya akan lakukan agregasi. Coba lakukan agregasi gitu ya. Oke, di sini ada e-commerce, kemudian collection-nya adalah order. Nah, di sini saya akan data. Info datanya adalah yang CSV. Kita buka datanya. Kita buka filenya ya. Kita import. Oke, saya akan masuk ke sini. Ini formatnya adalah CSV. Oh, sorry. Mau di Oh, ini. Saya akan masukkan 500.000 dokumen. Ya. Oke, kemudian di sini saya akan edit beberapa. Ya, akan edit beberapa di sini. Salah satunya adalah misalnya, nah di sini ada unitnya. Ini akan saya ganti. Bentar ya, Kak. Ini akan saya di number. Kemudian price-nya juga number. Ada unit cost-nya number. Kemudian total revenue-nya ada number juga. Total cost-nya ada number. Total profit juga number. Jadi saya ganti semua jadi angka, jadi nomor semua. Di nomor semua di bagian dari angka-angka ini ya, dari unit sold, ada unit cost dan sebagainya. Kemudian kita import. Kita tunggu importnya, prosesnya, proses importnya. Ini ada 500.000 lagi diproses.
baru dapat 60. Kayaknya kan, kayaknya lama ya. Teman-teman ini masih ada ya? Masih ada ya? Masih. Aman. Oke. Kita tunggu. Ya. Ini menarik ini. Saya akan coba. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang harus begini ya begitu, nanti bisa disampaikan. Oke. Proses import ininya, Ini dokumennya. kalau dokumennya besar lama bener Ya, ya lama sih. Ada 500.000 dokumen harus dimasukkan. Gede juga ya, 500.000 guys. Iya, jadi kalau coba kalau ini udah big ya 500.000. Coba kalau di relasi data kita bikinnya berapa? Coba kalau di big data kemarin aja kita bikin cuma 20 kolom ya, ada 30 kolom. Ini jumlahnya ribuan sih. Makanya ya coba kalau di agregasi ya kita kalau mau secara satu kan susah. Makanya kita coba cara sih dengan agregasi tadi ya, yang sebagai contoh di slide tadi datanya cuma ada 4 tuh ya. Kalau yang dicontoh di sini kan datanya cuma ada 4. Nah ini datanya ada 4 juga. Ini juga ada 4. Nah coba kalau datanya ribuan itu bisa nggak gitu ya? Kita coba. Mudah-mudahan bisa dan berhasil. Ya, dan bisa dan berhasil. Bentar lagi. Gimana nih Master Edo sama Hacker Yono? Tidur ini kalian. Tidak terlelap sih. Sahur guys. Sahur. Main apa ya? Ya, itu dia. Nah, Itulah. ya mungkin ini juga laptopnya juga. Jadi berpengaruh. Ini mereka berdua jajan tidur nih, aku telepon juga nih. Gawat ini mereka. Coba. Hadir. Oh, ada. Wih. Jadi Itu yang tidur. Hacker Edo belum menyaut. Kita sendiri tinggal coba-coba aja sih. Karena terkait dengan definisi. Itu kan kita udah selesai semua. Udah artinya udah ngerti lah gitu. Apa sih yang mau di ini apa aja gitu. Nah, ini kita explore lagi yang masuk ke agregasi gitu. Sebenarnya ada banyak sih bro, ini ada indexing, kemudian juga ada data modeling tadi, ada banyak. Sebenarnya kita masuk ke agregasi aja, kita sampai ke agregasi aja. Mantap. Wah, ya,
391. Wih, kok masih jalan? Oh, ini kan 396 lebih ya. Ini Ya kan 500.000, ini baru 300. ya Gimana? 100.000 lagi berarti. Iya, 100.000 lagi. Iya. 500.000 soalnya. Ini baru 400. Gimana nih Mas Riono? Agregasi. Ya, kita harus sabar menunggu karena data Agregasi yang kita proses itu bukan data yang hanya sekedar puluhan. Ini bisa dikatakan ini data yang sangat banyak dan berat untuk proses pengimporan data yang harus kita Betul. masukkan. Karena ini adalah data apa ya? Oh, ini ada regionnya, ini Asia, Eropa. Oh, ini data dunia ini. Data Kan? dunia. Data Tadi dunia. aggregation gimana komennya Mas Yono? Match, group, Iya, apalagi ya tadi? distrik. Distrik, ya. Kita pakai 3 itu aja. Sebenarnya Iya. banyak banget ini ada komennya. Cuman ya yang sederhananya aja karena ya kita baru belajar. Jangan terlalu ini nanti ini. Aggregation pipeline. Oke, ini udah masuk, udah selesai ya. Iya. Dan Kayaknya not respond. kenapa guys? Nggak tahu, coba dulu. Karena pakai graphical user interface. Kayaknya ya agak lumayan berat juga karena nih dibuat banyak, ada Meet, ada apa ini, ada PPT, ada, dan speknya komputer juga nggak bagus. Oke, kalau gitu kita pakai di sini aja, kita lihat di ininya susah. Dokumen ya, kita dokumennya dulu, udah masuk belum? Sorry, salah. Database. Kita sudah database. Sodok. Salah. Database itu Iya, sampai database. Databases. Ini udah masuk kan ini 0,03 gigabit. Oh, mantap. Artinya kita udah bisa masuk ke sini. Database udah masuk. Kita use e-commerce. Terus coba kita DB, kita lihat collection-nya. Collection-nya tadi kan order ya, order lalu find. Kan ini datanya seperti ini ya, datanya banyak banget. Nah, Afrika, Sahara. Ya sebenarnya kita tidak ingin ambilin data seperti ini. Ngapain sih data? Lihat aja gitu ya. Bagaimana kalau kita mengolah datanya gitu? Kayak di ini ya. Maka kita coba samain. Gini ceritanya gini. Kita bikin ngawur aja ya. Bikin ngawur. Maksudnya kita bikin bagaimana ya. Coba kalau dilihat kan ini ada region. Ada region ini apa ya? Kayak benua gitu ya. Ada Asia, ada Eropa, ada Asia gitu kan ya. Asia, Sri Lanka, ini ada country, ada negara. Nah, di sini konsepnya nih, kita ingin nampilin hanya di Asia saja gitu ya. Kita ingin nampilin hanya di Asia saja, dan kita pengen tahu tuh profit. Ini kan ada profit nih, total profit ya kan. Total profit. Nah, kita ingin tahu profit semuanya ini di setiap negara. Jadi nanti misalnya ada Sri Lanka. Nah, semua profit di Sri Lanka ini berapa gitu.
Misalnya jangan kalah Indonesia gitu aja ya. Small profit di negara Indonesia ini, di country Indonesia ini berapa? Dan tentunya di Indonesia sendiri tidak hanya satu database. Kalau kalau satu database kan enak ya. Kita udah tahu di total profitnya. Misalnya Tanzania total profitnya segini. Karena database-nya hanya satu aja. Kalau dua ya kita tinggal jumlahkan. Misalnya ini sama ini gitu ya. Anggap aja ini sama gitu. Tanzania. Kita tinggal jumlahkan ini sama ini. Nah, tentunya di sini data dokumennya ini tidak hanya satu ya. Kita lihat di Indonesia aja ya. Di Indonesia aja kalau kita lihat fan ya, BP order fan, kemudian country ya, Country. country, terus Indonesia. Benar nggak ya? Mudah-mudahan benar sih, error. Coba guys. Oke, nah ini dia. Banyak banget. Rekornya ya. Jadi kita susah baca ya. Gini aja, biar mudah. Tambahin lagi. For each print JSON. Nah, kita pakai ini. Mudah-mudahan bisa juga. Nah, ini dia, mudah dibaca. Oke, lihat nih, datanya masih berjalan, semua ada. Ya, datanya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada banyak banget. Indonesia semua ya. Asia, Indonesia. Jadi datanya ini tidak hanya satu. Tidak hanya puluhan, tidak ratusan, bahkan ribuan data di sini. Ini hanya untuk Indonesia saja. Dan kita ingin semua negara ini ketahui tuh total semua profitnya berapa. Nah, itu kan. Kalau kita hitung satu-satu, wah ini pusing bro. Masa kita mau hitung satu? Ya, ini datanya masih jalan loh ini. Masih mencari ini. Jalan terus ya. Misalnya profit ini kita catat gimana? Misal di stop gimana? Gak tahu, di stop kayaknya nggak bisa sih. Kita tunggu aja. Ya kita sambil ini. Nah, coba kita lihat objek ID-nya kan berubah-ubah nih. Nah, artinya ini datanya juga beda-beda gitu kan. Beda. Dokumennya beda-beda. Kecuali kalau ID-nya sama, ya datanya pasti satu gitu. Nah, ini Asia, Indonesia. Yang berubah adalah item type dan ke bawahnya gitu ya. Country-nya tetap Indonesia. Regionnya Asia tentunya ya. Indonesia kan di Asia. Yap, betul sekali. Bung. Ya. Nah, ini masih berjalan. Nggak tahu sampai kapan. Kita tunggu aja. Jadi gini, kita nanti ingin tahu. Jadi sebenarnya sama, codingnya sama seperti ini, ya. Cuman kita akan membedakan di sini status sama ID-nya, sama nanti yang dijumlahkan ini beda gitu. Yang dijumlahkan bukan namanya. Datanya masih kan ini jumlahnya banyak banget. Banyak banget. Nah, Di Indonesia doang ya. untuk Indonesia ini kayak gini nih masih jalan terus. Coba bayangkan kalau kita mau ngitung, kalau kita masukkan di relational data, wah ini akan susah sekali. Ini akan memerlukan apa ya? Bisa gimana ya? Bingung. Bisa atau enggak gitu? Karena datanya banyak. Ini aja masih jalan terus ya. Karena kita tadi kita pakai query find. Nah, belum. Kirain udah selesai. Berhenti ya? Belum. Masih jalan. Itu isi datanya paling banyak mana sih? Kalau boleh tahu? Gimana? Yang paling banyak itu yang dari region mana? Nah, ini dia. Bisa Ini dia. Ya bisa dicari. Yang paling banyak. Jadi kita bisa mencari mencari data yang paling banyak itu dari mana gitu bisa kita berdasarkan dengan region. Jadi kita nanti bisa ambil
Bisa ambil sih, ambil misalnya dokumen yang paling banyak yang diinputkan di sini region mana gitu, Asia atau Eropa atau Australia dan Oceania ini. Jadi ya ini udah selesai nih. Coba perhatikan di sini ada banyak banget data, ya kan? Dan Yoi. kita ingin menghitung total profit ini. Total profit semua ini kita jadikan satu. Bahkan kalau kita manual satu-satu susah banget. Ya, misalnya masa Iya, ini tambah ini, tambah ini, waduh, Nah, gimana nih? hari nggak selesai itu. Tambah ini, ya nggak selesai. Makanya kita pakai agregasi. Oke. Agregasi ini kita contek aja ini, kita contek ini. Jadi, aduh, caranya ya gimana ini? Cara biar mudah, biar kelihatan. Nah, oh, tuh namanya bisa ya. Oke, jadi kita pakai DB database-nya apa? Jadi, sorry, ikut database. DB collection-nya apa ya? Ini adalah order sama ya, kebetulan sama. Question. G-nya G-nya 2 aja. Aggregate, pakai aggregate ya, Oke. pakai aggregate. Kemudian ini, nah, lalu apa? Nah, di sini match. Artinya kita memfilter, kita mencocokkan dokumen yang sama, ya, dokumen yang sama, ya, match dokumen yang sama berdasarkan apa? Nah, di sini berdasarkan apa yang kita cocokkan? Ya kita berdasarkan ini aja, berdasarkan region, ya, Yo. berdasarkan region. Karena regionnya yang kita ambil adalah hanya Asia saja. Nah, maka kita filter tuh yang regionnya Asia, ya, oh sorry, region Asia gitu ya. Kita filter. Oke, lalu selanjutnya adalah kita grup. Grup tuh buat ini ya. Kita grup, kita jadikan satu, kita samain gitu. Nah, nanti kalau total profit apa country-nya yang sama itu kita jadikan satu, Tiga satu gitu. ya. Country-nya sama kita jadikan satu. Ini ada ID, ID-nya apa? ID-nya adalah ID-nya ini dia. Kita pakai yang country, yang ID-nya adalah country. Oke, ID-nya adalah country. Oh, sorry, salah. Wah, ini dia. Kenapa ini? Gagal sih. Iya nggak sih? Gimana? Ternyata coba gini aja, kita ulangin aja sih. Coba. Gini. DB order. Kita lebih cepat aja. Aggregate. Ya, sorry. Nah, kurang siku. Lalu kita masukkan di sini. Match. Ya. Nah, apa? Nah, di sini ada region. Regionnya adalah Asia gitu ya. Nah, kemudian Grup. kita grup. Oh, sorry. ID-nya kita pakai apa ya? Country ya? ID-nya ya. Apa? ID Country ya? country ya benar. Pakai ini ya, pakai. Nah, country. Oke, di sini. Nah, kita bikin namain aja total. Ini artinya total dari semua
Ini ya, semua yang kita tambahkan tadi, sum, yang kita tambahkan apa? Bahkan adalah, tadi apa ini tadi? Ada total profit, ya, Profit. total profit. Kita copy aja. Total profit. Nah, terus kita tutup. Awal. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa. Kalau gagal ya kita ulangi lagi Iya. Tapi bisa. Bisa sampai nih. berhasil. Nah, oke, berhasil kan? Bisa. Wah, ini berarti kan. Bentar ya, kita perjelas dulu. Nah, oke dia. Oh, ini agak susah. Ini gini aja. Nah, kalau kita ingin melihat semuanya, kita tinggal klik IT ya. Klik IT nggak? Nah, ini semua ditampilkan. Perhatikan di sini ada Indonesia misalnya. Indonesia total profit semua di negara Indonesia dari dokumen yang masuk itu tadi segini. Ya, Berapa itu berarti coba? berapa ini ya? Soalnya berapa aja? Ini? Tiga, tiga, tiga berapa itu? Ya, 1 miliar ya? tiga, tiga, tiga. Ya makanya segini lah profitnya. Ya, Iya. jadi di sini menariknya gini, kita tahu tuh kalau kita ingin menghitung ini yang muncul adalah di Asia aja ya, regionnya di Asia aja, negara-negara Asia ya pasti. Salah satu adalah Malaysia, Filipina ya, ini Asia semua ya, Jepang ya, dan dan di sini kita hitung semua profit, total profit yang ada di sini tadi, yang ada di sini tadi kita tambahkan per negara gitu. Jadi ini hasilnya seperti ini. Nah, eh, yang terakhir adalah ini dia. Yang terakhir ini dari kita distrik. Kita ingin mengetahui. Jadi kalau di sini ya, coba tadi sintaknya. Tadi kalau kita main nanti lama lagi. Jadi kita ingin lihat dari sini aja. Kita ingin lihat ini apa? eh, Ingin lihat order priority-nya, ya kan? Order priority-nya kan ada H. Ya, kemudian di sini ada L. Kemudian di sini L lagi. Kemudian di sini ada L lagi. Oh, L lagi. Kemudian di sini ada M. Nah, tadi ada H, ada L, M. Nah, kita tahu nih, ini ada apa aja sih gitu. Ada L, ada M, ada H, ada B, ada A, atau ada apa. Nah, masa kita mau lihat 500.000 data, kita cek satu-satu. Oh, ini C, ini M. Kan susah gitu ya. Susah. Maka kita pakai distinct. Jadi jenis apa aja? Apakah variabel yang digunakan, apakah alfabet yang digunakan adalah A sampai Z ataukah alfabet tertentu gitu kan? Maka kalau hitung satu-satu kita susah gitu ya. Maka kita pakai distinct tersebut gitu. Distinct tadi caranya ya tinggal kayak gini nih. Kayak contoh nih. Jadi DB orders, ya. DB orders lalu distinct, sorry, Kurung buka. distinct. Ya, nah, yang kita cari apa? Oke, yang kita cari, kita tunggu dulu. Tadi kita cari adalah order priority. Priority. Kita copy. Paste kan? Paste. Oh, sorry. Salah. Ini aja. DB order Distinct. order priority. Kita coba berhasil nggak? Deng deng. Nah,
Mantap. Ketahuan kan Iya. apa aja alfabet yang digunakan. Ternyata cuma ada 4 gitu ya. C, H, L, M. Jadi kalau kita lihat di datanya tadi, oh ini ada M, ini ada C. Oh ternyata yang digunakan cuma 4 doang. Berarti nanti berganti apa? Diulangin lagi nih. Jadi M ada, C ada dan sebagainya. Ya. Karena yang digunakan apa hurufnya itu cuma C, H, L, M gitu. Jadi itu ya mungkin yang di apa ya di sport Oke. terkait dengan agregasi ya. Oke, mungkin yang lain ada yang ditambahkan? Ya, mungkin dari Master Edo sama Master Yono. Cukup. Nah, sangat jelas penjelasan dari Permana itu. Mantap. Udah pada ngantuk juga nih. Nah, Ya tuh. mungkin kita selesaikan aja ya. Ya. Kalau nggak ada yang ditambahkan. Oke. Jadi demikian presentasi dari kami ya sebagai pengganti dari presentasi di kelas dalam bentuk video. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.